Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya tentunya ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar Quran Surat An-Naba. Nah, tentunya anak-anak mempersiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Oke, sudah siap semuanya? Nah, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja, Quran Surat An-Naba. Nah, Surat An-Naba ini termasuk dalam juz ke-30. Nah, surat yang ke-78 dan terdiri atas 40 ayat. Surat ini termasuk dalam surat Makkiyah. Nah, nama An-Naba ini diambil dari ayat kedua, yaitu yang berarti berita besar. Di sini sudah bacakan ya terkait ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Artinya tentang berita yang besar. Nah, naba ini jadi artinya berita besar. Kemudian isi kandungan surat An-Naba ini yaitu ayat yang pertama berisi tentang informasi hari kiamat dan sikap kaum musyrik. Nah, tentunya di sini saat mendapatkan informasi tentang adanya hari kiamat, maka orang-orang musyrik mengingkari dan meragukannya. Dengan sikap ini, maka Allah menyatakan bahwa di hari yang telah ditentukan mereka akan mengetahuinya. Nah, di sini orang-orang musyrik ini tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka meragukan akan datangnya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu pasti terjadi dan akan terjadi. Kita sebagai umat manusia tidak tahu kapan terjadinya, tapi sikap kaum musyrik ini mengingkari adanya hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ayat yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai 16 yaitu kekuasaan dan nikmat Allah yang menciptakan alam. Nah, di mana di sini di antara kekuasaannya yaitu Allah telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan gunung yang berdiri kokoh. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti sebagai sarana untuk bekerja dan istirahat. Allah kuasa menciptakan langit yang berdiri tegak dan matahari yang bersinar dengan terang benderang serta mampu menurunkan hujan untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Semua itu merupakan bentuk kekuasaan Allah sekaligus sebagai nikmat bagi manusia. Nah, tentunya di sini kekuasaan Allah tidak terbatas ya anak-anak, dan kenikmatan-kenikmatan Allah itu sungguh luar biasa. Tentunya kita sebagai umat manusia harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Contoh kekuasaannya ya tadi, yang mana gunung berdiri kokoh. Gunung-gunung besar berdiri kokoh, kemudian tumbuh-tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah, adanya hujan. Nah, itu termasuk kekuasaan Allah yang mana juga ada nikmat yang diberikannya. Contoh di mana tadi tumbuhan yang diberikan hujan maka tentunya akan subur, yang mana kita juga akan memakannya, makan sayur-sayuran. Nah, seperti itu contoh kekuasaan dan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian yang ketiga yaitu ayat yang ke-17 sampai 20 yaitu kedahsyatan hari berbangkit. Di sini hari berbangkit ini Allah membukakan langit sehingga ada beberapa pintu, gunung juga dijalankan. Manusia pada saat itu berbondong-bondong dan siap menunggu keputusan dari Allah apakah akan masuk surga atau neraka. Nah, hari berbangkit ini di mana hari setelah umat manusia meninggal dunia. Nah, setelah itu dibangkitkan kembali dan dipertanyakan. Di situ dinamakan persidangan. Nah, persidangan ini manusia akan menunggu persidangan ini, yaitu menunggu keputusan Allah dia akan masuk surga atau neraka. Nah, selama di dunia mereka berbuat baik atau buruk, terus catatan amal juga dicatat oleh Allah dan akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-21 sampai 30 ini membicarakan tentang neraka jahanam dan azab yang ada di dalamnya. Nah, tentunya neraka jahanam ini telah Allah siapkan untuk orang-orang yang telah melampaui batas, tidak takut akan hisab Allah dan mendustakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam neraka tersebut mereka akan ditinggal dalam masa yang sangat lama dan tidak akan merasa kesejukan sama sekali. Makanan dan minuman juga tersedia, melainkan hanya air yang mendidih dan nanah.
Nah, Masya Allah ya anak-anak, itu bentuk dari suatu contoh bagaimana kehidupan neraka jahanam kelak. Nah, semoga kita termasuk orang yang beriman ya, dan itu semua merupakan balasan dari Allah yang maha adil. Nah, itu keadilan Allah di mana setiap amal perbuatan manusia, kalau misalkan di dunia itu banyak keburukannya, termasuk orang-orang musyrik dan lain-lain, itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Nah, kemudian ayat yang ke-31 sampai 36 yaitu membicarakan tentang kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa benar-benar mendapat kemenangan dan berbagai kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Di antara kenikmatan itu antara lain kebun dan buah anggur pasang-pasangan, kemudian minuman yang beraneka ragam dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa ini tentunya kehidupan di surga, yang mana berbanding terbalik loh anak-anak dengan kehidupan di neraka. Masya Allah. Di neraka tadinya hanya air yang mendidih dan nanah, kemudian kalau di surga itu Masya Allah minumannya aja beragam, mau minta buah-buah juga ada, langsung memetik dari kebun juga bisa. Nah, tentunya di sini adalah termasuk dalam orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, dan mempersiapkan segala amal ibadahnya itu dipersiapkan untuk kehidupan kelak di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ayat yang ke-37 sampai 40 ini berisi peristiwa akan terjadi pada hari kiamat dan perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, perintah ini pada hari itu ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf dan tidak dapat berbicara kecuali telah mendapat izin dari Allah. Perkataan yang keluar darinya itu semua benar, tidak seperti di dunia di mana mulut bisa berkata bohong. Nah, di sini tentunya anak-anak dan kita semuanya pastinya apa yang kita lakukan di dunia ini besok akan dikatakan benar dengan jujur di alam akhirat kok. Kalau di dunia ini bisa berbohong dengan siapapun, mau melakukan apapun dengan suka hati, namun kalau di alam akhirat nanti di hari akhir itu akan ditanyakan langsung, maka kita akan menjawab jujur dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang tidak berani berbohong, dan itu benar-benar berkata jujur. Manusia itu berkata jujur apa yang telah ia lakukan selama di dunia. Nah, dengan kondisi ini maka beruntunglah orang-orang yang dulu mengikuti jalan yang lurus dan beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang kafir begitu menyesal dan berandai-andai untuk menjadi tanah saja sehingga tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, di kondisi yang benar-benar jujur itu, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menaati peraturan Allah selama di dunia, mengikuti jalan yang lurus, itu Masya Allah beruntung sekali dia dapat menjawab dengan benar dan sesuai dengan apa yang dia harapkan, karena dia juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan aturan Allah selama di dunia. Namun orang kafir ini menyesal. Kenapa menyesal anak-anak? Ya, tepat sekali karena telah mendustakan agama, kemudian berbuat musyrik, berbuat tidak sesuai dengan peraturan Allah, maka mau berbohong pun sulit ketika sudah ditanya di alam akhir nanti. Masya Allah ya, di sini sangat luar biasa isi kandungan surat An-Naba ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pembelajaran Quran surat An-Naba ini Ustazah cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat kita semua dan sebagai peringatan dan juga pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman. Amin. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pembiasaannya diisi dan semangat untuk belajar di rumah, tentunya tetap jaga ibadahnya ya. Nah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.